Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini kita akan mencoba untuk menganalisa 5 buah rekomendasi saham, di mana yang akan kita bahas hari ini adalah BBCA, kemudian MAPI, setelah itu adalah ASII, terus ADHI dan ISSP. Jadi kita mulai saja dengan mereview atau melihat pergerakan IHSG hari ini. Jadi kalau kita perhatikan IHSG hari ini itu dibuka di 6.811, kemudian ditutup di 6.834 atau menguat sebesar 0,66%. IHSG sendiri hari ini itu paling tinggi ada di 6.840 dan terendahnya ada di 6.796. Dan tampak volume daripada pergerakan IHSG hari ini adalah diperdagangkan sebesar 13,658 triliun rupiah. Untuk saham yang naik hari ini ada sebanyak 271 dan yang turun ada sebanyak 265 dan tidak berubah itu sebanyak 148 emiten. Dan kalau kita perhatikan itu tampak asing itu hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 1,43 triliun rupiah. Dan kita mulai untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia. Jadi ISSP hari ini itu dibuka di harga 396 dengan rentang harganya adalah 396 sampai dengan 420 dan ditutup di 408 atau menguat sebanyak 14 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 394 rupiah. ISSP hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 22,65 miliar rupiah dan tampak ISSP itu diperdagangkan dengan average price hari ini adalah di harga 410,6 rupiah. Jadi kalau kita bandingkan dengan average price dan harga penutupan itu tampak average price-nya itu lebih tinggi 1 tik jika dibanding dengan harga penutupan. ISSP sendiri hari ini paling banyak itu adalah diperdagangkan di harga 408 rupiah di harga penutupan itu sebesar 146.888 lot dengan 1.588 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan tampak ISSP dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau sebanyak 9 hari dan ditutup merah sebanyak 12 hari. Dan kalau kita lihat pergerakan atau rentang harga ISSP dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 332 sampai dengan di 420. Dan kalau kita bandingkan dengan harga ISSP saat sekarang, maka boleh dikatakan ISSP ini sudah cukup lumayan mahal dan tampak asing hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 909,71 juta rupiah di emiten ISSP. Secara bandar detektor itu kalau kita berpindah ke teknikalnya, secara bandar detektor tampak ISSP hari ini itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker hari ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker dan top 5 broker ini dalam posisi small distribution dan tampak broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 412 dan broker DU adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan RSI daripada ISSP itu tampak sudah bergerak ke atas dan sudah melewati batas tengahnya sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas, di mana hal ini didukung dengan volume perdagangan yang cukup lumayan besar, jadi hampir 2 kali lipat dari volume perdagangan rata-rata maupun dari volume rata-rata 20 hari terakhir, sehingga ini merupakan sebuah informasi yang cukup lumayan bagus untuk ISSP. Dan kalau kita perhatikan secara trend line itu tampak hari ini itu sedang harga sedang berusaha untuk membreak up itu untuk trend line-nya, untuk resisten trend line-nya, dan tampak juga untuk ISSP terkonfirmasi sudah menjauh dari MA50 sehingga bagi kami
ISSP ini memiliki supportnya adalah di 390 sebagai support pertama dan support kedua di 374, sedangkan sebagai resisten ini kalau berhasil menembus Fibo 61,8%-nya maka akan bergerak ke Rp444 dan 454 kami coba prediksikan sebagai resisten kedua. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Adikarya, itu dengan kode emiten adalah ADHI. Jadi Adikarya itu tampak hari ini dibuka di harga 910 dengan rentang harganya adalah 910 sampai dengan 935 dan ditutup di harga 930 atau menguat 20 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp910. Adikarya sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebanyak 10,04 miliar rupiah dengan average price perdagangan hari ini ada di Rp926. Dan kalau kita perhatikan paling banyak transaksi untuk Adikarya hari ini adalah di harga 925 itu sebesar 58.228 lot dengan 1.253 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan price diary daripada Adikarya itu tampak 3 hari terakhir Adikarya ini sudah hijau, jadi perlu agak sedikit hati-hati untuk cuan mania. Dan kalau kita lihat rentang harga daripada ADHI itu dalam 1 bulan terakhir adalah di 785 sampai dengan 935. Kan tetapi kalau kita lihat secara yearly itu tampak ADHI ini masih berada condong ke kiri, di mana rentang harga dalam 1 tahun itu ada di 660 sampai dengan 1.815 rupiah. Dan asing sendiri itu tampak melakukan net foreign buy itu di emiten ADHI sebanyak 76,84 juta rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada ADHI itu tampak kita peroleh informasi bahwa top 1, top 3 maupun top 5 broker ini kompak sedang melakukan big akumulasi hari ini, di mana broker aset adalah sebagai top net buyer-nya di harga 927 dan broker PD sebagai top net seller-nya. Sedangkan secara RSI juga tampak menunjukkan RSI daripada ADHI ini sudah bergerak ke atas melewati batas tengahnya dan agak sedikit turun untuk volume perdagangan hari ini. Tampak kalau kita perhatikan volume perdagangan daripada ADHI ini hari ini berada di bawah rata-rata dalam 20 hari terakhir dan tampak juga menurun jika dibandingkan dengan hari kemarinnya. Akan tetapi kalau kita perhatikan untuk trend line untuk ADHI itu secara resisten trend line itu terkonfirmasi sudah bergerak menjauh dan tampak hari ini ADHI berhasil berada di atas EMA 50-nya dan sedang menguji EMA 100, sehingga kalau ini berhasil terbreakout itu kemungkinan ADHI itu akan bergerak ke 1000 sebagai resisten pertama dan resisten keduanya itu di 1040 dengan catatan ADHI besok bisa menembus Fibo 50-nya yang di 940 rupiah. Sedangkan untuk support daripada ADHI itu bagi kami support pertamanya ada di 880 rupiah dan support keduanya berada di 850 rupiah. Dan kita berpindah ke emiten ketiga yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Mitra Adi Perkasa, yaitu dengan kode emitennya adalah MAPI. Jadi kalau kita lihat MAPI, MAPI hari ini dibuka di harga Rp750 dengan rentang harganya adalah 740 sampai dengan 790 rupiah dan ditutup di harga 785 atau menguat cukup lumayan banyak sebanyak 6,08% jika dibandingkan dengan previous close yang di 740 rupiah. MAPI sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebanyak 13,07 miliar rupiah dengan average price
atasnya seharga Rp773,2. Dan kalau kita perhatikan itu MAPI diperdagangkan paling banyak adalah di harga Rp785 sebesar 41.782 lot dengan 684 kali transaksi. Dan secara analitik untuk price diary daripada MAPI itu tampak MAPI ditutup hijau sebanyak 6 kali dan ditutup merah sebanyak 10 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Untuk rentang harga MAPI sendiri dalam 1 bulan terakhir itu ada di 725 sampai dengan 820 rupiah, dan secara yearly itu di 610 sampai dengan 920, sehingga boleh dikatakan untuk MAPI ini sudah cukup agak mahal karena sudah bergerak ke arah kanan daripada rata-ratanya. Dan kalau kita lihat asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 199,93 juta rupiah di emiten MAPI. Secara benar detektor untuk MAPI itu kalau kita perhatikan tampak top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker itu kompak melakukan big akumulasi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp778 dan broker CC adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita lihat untuk RSI-nya sendiri daripada MAPI itu tampak sudah mulai memantul menjauh dari rata-ratanya di 50, jadi sudah bergerak naik, dan hal ini juga didukung dengan volume perdagangannya yang mulai ke atas, jadi lebih besar dari hari kemarin, dan tampak hari ini itu sudah berada di atas volume rata-rata 20 hari terakhir. Sehingga kalau kita perhatikan secara EMA itu tampak di sini kalau kita perbesar EMA 50 ini berusaha untuk memotong EMA 200 dan juga sedang berusaha memotong EMA 100, sedangkan harga hari ini itu tampak sudah melewati EMA 200, 100 maupun 50, sehingga secara major trend ini kemungkinan akan uptrend, karena kalau besok ini berhasil konfirmasi membreakout dari resisten trendline, maka MAPI ini akan bergerak ke Fibo 61-nya. Dan bagi kami sendiri untuk MAPI ini sebagai support resisten pertama itu ada di 845 dan resisten keduanya ada di 885, sedangkan support pertama itu berada di 765, atau kalau mungkin ingin lebih ke bawah sedikit itu di 760 sesuai dengan EMA 50-nya. Jika berada di bawah EMA 50 ini sebaiknya itu dilakukan cut loss, dan sebagai support keduanya itu ada di harga Rp720. Dan ini rekan-rekan cuan mania perlu juga sedikit hati-hati, jadi ditunggu terjadinya konfirmasi breakout untuk resisten trendline, itu baru lebih baik baru masuk di sana. Dan untuk take profitnya sendiri, walaupun kami taruh di 845, jika cuan mania sudah merasa cukup di 820 itu bisa juga dilakukan take profit di sana. Dan sebagai emiten keempat yang akan kita bahas yaitu emiten dengan kode ASII, itu yang dimiliki oleh Astra International Tbk. Dan kalau kita perhatikan ASII hari ini itu tampak dibuka di harga 5.550 atau sama dengan previous close sebelumnya, dengan rentang harganya adalah di 5.475 sampai dengan 5.650 dan ditutup di 5.550 atau sama dengan previous close di hari kemarin. ASII sendiri memiliki volume perdagangan itu hari ini sebesar 10,10 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 5.558,6 rupiah. Dan kalau kita bandingkan dengan harga penutupan, tampak average price itu berada sedikit atau 1 tick di atas dari harga penutupan. Dan ASII sendiri kalau kita perhatikan tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan itu di 5550,
sebanyak 281.072 lot dengan 2.541 kali transaksi. Dan secara price diary itu tampak ASII ditutup hijau sebanyak 7 kali dan ditutup merah sebanyak 9 kali, di mana rentang harga daripada ASII itu dalam 1 bulan terakhir adalah di 5375 sampai dengan di 5800, dan secara yearly itu ada di 4640 sampai dengan 6850. Dan kalau kita bandingkan dengan harga ASII itu tampak secara monthly maupun secara yearly ini harga tepat atau sedikit berada di bawah rata-rata selama periodenya. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 64,31 miliar rupiah di emiten ASII hari ini. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ASII itu tampak top 1 broker, top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, dan secara general keseluruhan broker juga sedang melakukan distribusi, di mana broker YU adalah sebagai top net buyernya di harga Rp5.549 dan broker BK sebagai top net sellernya. Untuk RSI-nya sendiri tampak hari ini bergerak mendatar, jadi tidak berhasil untuk menembus rata-rata 50-nya. Ini perlu diperhatikan lagi untuk besok apakah akan bergerak kemana. Kan tetapi kalau kita lihat dari volume perdagangan daripada ASII dalam 2 hari terakhir, jadi hari ini dan kemarin, itu tampak lumayan banyak, hampir 2 kali lipat daripada harga volume perdagangan di tanggal 7, jadi ada peningkatan yang cukup signifikan selama 4 hari terakhir ini. Dan kalau kita perhatikan hari ini untuk pergerakan daripada harga ASII itu rentangnya cukup lumayan tinggi, dan tampak doji ada di sini sedang berusaha mengetes untuk EMA 50 maupun EMA 100-nya, tapi tidak begitu berhasil, dan tampak harga ditutup sedikit di bawah EMA 200 sehingga rekan-rekan perlu sedikit hati-hati. Walaupun secara resisten trendline ini harga ASII ini berhasil berada di sedikit di atas resisten trendline, akan tetapi belum terkonfirmasi bahwa harga sudah membreak up resisten trendline, sehingga perlu kita perhatikan untuk esok ASII itu akan dalam 30 menit pertama itu apakah akan dibawa turun dulu ataukah akan segera naik ke atas. Jadi kita perhatikan di 30 menit awal itu sebelum kita menentukan untuk in ataukah bagaimana. Dan bagi kami sendiri untuk ASII ini memiliki support pertama itu ada di harga 5.450, dan support keduanya bagi kami di 5.375 atau di Fibo 23,6%-nya. Dan untuk resistennya sendiri itu bagi kami ada di 5.775 sebagai resisten pertama dan 5.825 sebagai resisten kedua. Dan emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode BBCA yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia. Jadi kalau kita perhatikan, Bank Sentral Asia tampak hari ini dibuka di harga Rp7.850 dengan rentang harganya adalah di 7.800 sampai dengan 7.950, dan ditutup di harga tertingginya di 7.950 atau menguat sebanyak 225 poin atau 2,91% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp7.725. BBCA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan adalah di harga sebesar Rp860,28 miliar dengan average price-nya adalah di harga Rp7.898,1. BBCA sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan, yaitu di 7950 sebanyak 276.224 lot dengan 4.553 kali transaksi.
Dan kalau kita lihat secara price diary untuk BBCA dalam 30 hari kumulatif up and down, itu BBCA ditutup hijau sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 10 kali. Dan kalau kita lihat dari rentang harga daripada BBCA, itu hari ini atau 1 bulan terakhir itu di 7.550 sampai dengan 7.950, sedangkan secara yearly itu di 5.905 sampai dengan 8.250, dimana kalau kita perhatikan tampak all time high daripada BBCA itu ada di 8.250 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 399,45 miliar rupiah di emiten BBCA. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk BBCA, itu kalau kita lihat tampak top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker. Ini kompak melakukan big akumulasi, dan secara general juga broker tampak melakukan akumulasi, di mana broker DX ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga 7.890 rupiah, dan broker BB sebagai top net seller-nya. Untuk RSI-nya sendiri tampak hari ini memantul dia dari 50 dan bergerak ke atas, dan hal ini juga didukung oleh volume perdagangan yang meningkat lebih besar dari hari kemarin, atau boleh dikatakan dari tanggal 3 dalam 1 minggu ini bergerak ke atas volumenya, sehingga pasar tampak sangat berminat di emiten BBCA ini. Dan kalau kita lihat baik EMA 200, 100 maupun 50-nya ini berada jauh di bawah dari candle hari ini. Dan kalau kita lihat tampak terjadi pattern melengkung dua ini, kalau orang bilang cup and handle, ini cukup lumayan bagus, karena kalau kita lihat secara all time high BBCA sendiri ada di 8.250 rupiah. Dan bagi kami sendiri kalau memperhatikan dari patternnya, kemudian dari EMA yang berada jauh di bawah dari candle dan didukung oleh volume serta RSI yang bergerak ke atas, maka bagi kami BBCA ini memiliki resisten pertama itu ada di 8.025, dan resisten kedua ada di 8.225, sedangkan untuk supportnya sendiri itu berada di 7.800 dan 7.750 sebagai support keduanya. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk emiten ISSP, kemudian ADHI, MAPI, ASII, dan BBCA yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli emiten tersebut. Dan kami sekali lagi ingatkan untuk memperhatikan pergerakan arah indeks, kemudian lakukan money manajemennya dengan bijak, serta trading plan-nya tolong dilakukan dengan ketat untuk meminimalisasi risiko. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.